sehat dan sejahtera ya. Untuk dalam kegiatan praktik ini ya, praktik baik hari ini akan diadakan mengenai praktik coaching ya, akan dilakukan oleh Bapak Danang sebagai coach, kemudian Ibu Bini sebagai coach, dan saya Bu Wiwin dan Bu Henny sebagai observan ya. Untuk pada kegiatan praktek baik coaching hari ini, nanti silakan Bu Henny untuk melakukan supervisi dulu. Monggo silakan Bu Henny terlebih dahulu. Iya, Bapak Danang sebagai coach ya, dan Bu Henny sebagai coach. Nanti untuk supervisinya nanti bisa dari awal tadi nanti kita bercakap-cakap dulu, terus nanti observasi dan pasca supervisi atau pasca percakapan. Untuk yang pertama ya, sebelum melakukan coaching ya Pak ya, nanti kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Danang kembangkan? Ya, nanti pada saat proses coaching, kompetensi di coaching yang saya ingin kembangkan lebih jauh lagi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya. Karena saya merasa untuk menggali menggunakan pertanyaan yang berbobot ini masih perlu saya pertajam lagi, sehingga nanti pada saat proses coaching itu akan dapat menggali lebih jauh lagi potensi dari coaching, sehingga bisa membantu mencarikan menggali lebih jauh lagi, sehingga nanti solusi yang coaching inginkan itu dapat tercapai oleh coaching sendiri. Demikian. Kemudian Bu Wiwin. Iya, tadi Bapak sudah menyebutkan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan adalah memberi pertanyaan yang berbobot ya Pak Danang ya. Oke, pertanyaan dari saya, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bapak? Ya tentunya pada bagian itu, pada bagian pertanyaan berbobot ya. Walaupun secara pentahapan nanti tentunya kami juga ya mengharapkan untuk semuanya diobservasi, namun titik tekannya lebih kepada bagian kompetensi inti, yaitu mengajukan pertanyaan. Ya, tadi adalah kompetensi yang ingin spesifik inti yang ingin diobservasi adalah memberi pertanyaan yang berbobot ya Pak. Kira-kira indikator tujuan yang untuk dikembangkan itu yang bagaimana Pak? Ya tentunya nanti pertanyaan berbobot itu nanti pada saat saya menyampaikan kepada coach, tentunya coach bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Yang kedua, nanti pertanyaan itu mampu menggali potensi yang dimiliki coach, sehingga nanti coach dapat mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, tadi tujuan dari indikator adalah dapat menggali potensi yang ada di kunci tadi dengan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Oke, sangat luar biasa sekali. Monggo silakan saya kasih waktu untuk melaksanakan praktik baik coaching pada saat ini. Monggo silakan antara ini sama Pak Danang. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Kita mulai untuk sesi coaching ini ya, Mbak Pinky. Selamat sore Mbak Pinky. Selamat sore Pak Danang. Ini sehat-sehat ya, Mbak Pinky sehat? Alhamdulillah. Iya. Ini tumben ini Mbak Pinky mau ketemu dengan saya. Kiranya ada hal apa yang mau Mbak Pinky sampaikan? Saya pengen sharing aja Pak. Sharing? Tentang apa ya yang jadi kegunaan saya akhir-akhir ini. Tentang apa Mbak Pinky yang mau di-sharingkan? Untuk beberapa waktu terakhir, beberapa bulan yang lalu itu kan ibu saya jatuh, kemudian patah tulang dan akhirnya harus dioperasi. Nah, setelah itu kan ibu saya dalam beraktivitas tentunya membutuhkan bantuan gitu ya. Nah, itu badan saya juga bekerja di sini, kemudian di rumah juga ada keluarga sendiri, ada anak-anak kecil, kemudian harus warawiri bantu ibu saya. Saya merasa keteteran di pekerjaan saya, untuk profesi saya seperti itu. Saya jadi sekolah lambat, saya sering izin untuk keluar dari meninggalkan kelas dan segala macamnya itu Pak. Mbak Pinky, sebelum kita jauh nih percakapan kita lebih jauh lagi, nanti dari percakapan kita ini apa yang Mbak Pinky harapkan? Harapannya ya saya bisa dapat solusi Pak. Gimana caranya biar saya bisa balance antara pekerjaan di rumah dan juga pekerjaan di sini Pak. Jadi biar semuanya bisa berjalan. Oke, ya.
Baik Mbak Tinggi, tadi Mbak Tinggi sudah mengawali, sudah menyampaikan yang pertama tadi karena ibu jatuh, terus kemudian ibu mengalami patah tulang. Kita tahu Mbak Tinggi pada bagian mana yang ibu sampai patah tulang? Paha ya. Jadi ada tulang yang harus dipotong dan digantikan dengan latina. Ya. Dan tadi juga Mbak Tinggi menyampaikan bahwasannya ada keteteran terkait satu harus juga membantu ibu dengan aktivitas di rumah. Yang kedua juga keteteran dalam hal Mbak Tinggi mencoba melaksanakan tugas di sekolah yang seharusnya juga menjadi tugas pokok Mbak Tinggi sebagai guru. Gitu ya Mbak ya? Oke. Nah ini Mbak Tinggi, dari apa yang sudah Mbak Tinggi sampaikan tadi, pertanyaan saya berikutnya, apa yang Mbak Tinggi katakanlah inginkan? Terus yang inginkan itu tadi sudah mengatakan, Mbak Tinggi sudah sempat mengatakan mencoba bagaimana ya Mbak supaya dia bisa balance. Nah kalau Mbak Tinggi, balance itu yang seperti apa Mbak Tinggi? Saya bisa membagi peran dan juga membagi waktu saya antaranya saya bekerja dan saya ketika di rumah. Makan saya jadi karena saya terpisah rumah dengan ibu saya, jadi saya punya anak, jadi tidak mungkin saya bawa orang ini karena mereka juga harus sekolah. Oh gitu. Nah itu caranya supaya antara yang di sekolah tidak terganggu dan di rumah bisa jalan, itu seperti apa? Oh gitu Mbak Tinggi. Baik Mbak Tinggi, kalau boleh saya tahu, ibu saat ini tinggal dengan siapa Mbak Tinggi? Dengan adik saya Pak. Jadi ada adik di sana ya, yang tinggal sama dengan ibu ya. Terus kemudian Mbak Tinggi, tadi Mbak Tinggi juga sudah mengatakan istilahnya ingin tetap bisa membantu ibu juga, gitu ya. Nah sejauh ini apa yang sudah atau upaya apa yang sudah Mbak Tinggi lakukan agar bisa membantu ibu di rumah, dan juga di satu sisi Mbak Tinggi juga bisa melaksanakan tanggung jawab Mbak Tinggi baik itu di sekolah maupun juga di rumah Mbak Tinggi sendiri. Karena tadi Mbak Tinggi sempat mengatakan tidak satu rumah. Apa yang sudah Mbak Tinggi lakukan? Ya ini Pak, kalau pagi sebelum anak-anak sekolah itu saya bangunkan dulu, kemudian saya caranya jadi dari sarapan untuk maam gitu ya Pak. Nanti setelah itu setelah bangun, nanti saya bagi tugas dengan suami saya. Jadi suami saya yang mulai dari kepandikan, kemudian mengantar sekolah itu suami saya. Kemudian saya datang ke sekolah dulu untuk absen. Setelah itu saya balik pulang lagi untuk bantu ibu saya yang mandi atau mencari sarapan atau segala macam itu, baru kemudian kembali ke sekolah lagi. Seperti itu ya Mbak Tinggi. Setelah yang Mbak Tinggi sampaikan ini, apakah ada upaya atau kemungkinan lain yang bisa Mbak Tinggi lakukan untuk membantu ibu? Apa ya Pak? Mungkin saya bisa minta cari bantuan ya Pak. Ya, bagus sekali Mbak Tinggi. Bantuan sama saudara atau tetangga yang mungkin slow itu ya Pak. Betul sekali. Betul sekali. Bisa jadi seperti itu. Ada kemungkinan tidak itu Mbak Tinggi? Kemarin sempat mencoba seperti itu, minta bantuan sama tetangga. Cuman baru bertahan berapa hari sudah tidak lagi karena sakit. Nah itu saya belum mencoba cari lagi untuk penggantinya. Jadi masih saya harus warawiri karena adik saya jarang di rumah Pak. Adiknya jarang di rumah. Makanya jadi jarang bisa bantu ibu untuk aktivitas seperti itu. Adiknya kerja? Iya. Oh kerja. Kerja ya Mbak. Iya, adiknya kerja sehingga jarang di rumah. Tapi nanti tetap pulangnya ke rumah kan Mbak Tinggi ya? Oke. Baik Mbak Tinggi. Iya. Jadi tadi ada kemungkinan yang Mbak Tinggi sampaikan. Satu, tadi dengan cara memiliki anak-anak, berbagi peran dengan suami gitu ya. Betul sekali ya, suaminya berperan membantu ini. Nah, terus kemudian yang ketiga juga Mbak Tinggi sudah mengupayakan untuk mungkin meminta bantuan pihak ketiga, dan jadi mungkin tetangga atau mungkin saya tahu mungkin adakah kesempatan yang lain nanti bisa Mbak Tinggi coba
apa namanya akan lebih jauh lagi yang mungkin bisa diminta tolong untuk menjalankan ngawat-ngawati ibu gitu ya. Nah, walaupun nanti Mbak Vicky juga tahu yang paling benar. Oke. Nah, tadi Mbak Vicky tadi sudah dengan sampaikan ya beberapa kemungkinan atau rencana, sebenarnya sudah masuk rencana tadi Mbak Vicky sudah masuk rencana yang mungkin bisa Mbak Vicky terapkan. Bagaimana caranya bisa nanti ya tetap Mbak Vicky kerja, saya menjawab, satu sini juga Mbak Vicky mencoba membantu ibu tadi. Nah sekarang begini Mbak Vicky, dari tadi rencana tadi Mbak Vicky kemukakan tadi, adakah kemungkinannya rencana-rencana yang sudah Mbak Vicky sampaikan tadi itu nanti apa nih, mungkin bisa digali lebih lanjut lagi, memungkinkan tidak, misalkan nanti kerjasama dengan suami tadi sudah sempat menyinggung ya. Mungkin kalau kita tahu sebentar, bisa lanjutkan. Suami Mbak Vicky selain itu banyak di luar atau berada di lingkungan Klaten Mbak Vicky? Bisa ada apakah di luar kota atau di Klaten aja? Saat ini memilih sebagai wira usaha, jadi benar-benar sementara di rumah tua. Di Klaten ya? Ngambil pekerjaan juga yang dekat, nggak yang jauh-jauh. Oh gitu Mbak Vicky ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk suami bisa membantu sampai sejauh ini. Oke. Nah sekarang ini Mbak Vicky, dari apa yang Mbak Vicky sampaikan tadi tentang rencana tadi, nah kira-kira Mbak Vicky kalau rencana itu masih Mbak Vicky lanjutkan, kemungkinannya besar apakah sudah bisa membantu untuk Mbak Vicky jalan antara rumah dengan sekolah, rumah di sini maksudnya ibu dengan sekolah, ataukah masih belum memungkinkan atau mungkin keberhasilannya berapa persen Mbak Vicky untuk menjaga tadi yang balance tadi Mbak Vicky? Ada yang istilahnya membantu ibu saya beraktivitas, nanti sudah mendapatkan ganti dari yang kemarin itu, kemungkinannya lebih besar saya bisa balance antara yang di sini dengan yang di rumah. Karena setiap bulan sekolah saya juga pasti sempatkan untuk mampir dulu ke ibu saya. Jadi mungkin ketika tidak ada yang membantu, saya lebih bisa tenang gitu. Gitu ya Mbak ya? Jadi untuk presentasi semuanya ya bisa mencapai 90% bisa. Dengan catatan jika Sangkun ada pengganti yang ganti tadi, membantu aktivitas. apakah Mbak Vicky sudah mengupayakan untuk mencari penggantinya Mbak Vicky? Gitu. Oke. Tapi sekarang sudah dicoba untuk dijalani Mbak Vicky dengan apa yang sudah Mbak Vicky lakukan sekarang ya. Dan itu bisa membantu. Bisa membantu ya Mbak Vicky ya. Oke, baik. Sekarang gini Mbak Vicky, dari apa yang sudah Mbak Vicky sampaikan tadi nih, kira-kira Mbak Vicky apa yang mau Mbak Vicky tingkatkan ya terkait dengan tanggung jawab Mbak Vicky mengupayakan dia tugas Mbak Vicky di sekolah berjalan, di rumah juga anak-anak bisa katakanlah ya juga terawat, namun di satu sisi itu juga bisa terawat. Apa yang Mbak Vicky bisa tingkatkan? Yang bisa saya tingkatkan mungkin yang pertama pengaturan waktu. Oke. Pengaturan waktu, kemudian komunikasi dengan orang-orang yang mungkin ada di sekitar saya. Sama mungkin bisa membuat skala prioritas. Aturan waktu, komunikasi, sama skala prioritas. Iya. Oke, kalau pengaturan waktu saya kira cukup jelas. Oke, komunikasi juga saya kira cukup jelas. Oke, nah kalau prioritas Mbak Vicky mungkin bisa disampaikan lebih lanjut, prioritas yang dimaksud seperti apa Mbak Vicky? Mungkin prioritas yang pertama kalau saya pisahkan dulu ketika si mahasiswa anak saya itu ada mungkin kegiatan di sekolah, misalnya membawa bekal atau sudah jadwal latihan sholat atau ada kegiatan di luar seperti outbound dan segala macam, mungkin saya bisa persiapkan dulu untuk keperluannya. Bagus sekali Mbak. Kemudian kalau dari ibu saya mungkin ketika ada jadwal kontrol saya harus catat kapan itu
jadwal kontrolnya, kemudian apa yang saya siapkan dan Ya, segala bagus sekali. macamnya. Oke, betul. Kalau di sekolah mungkin jam saya masuk kelas, karena untuk tahun ini alhamdulillah beda bisa masuk kelas. Bisa masuk kelas gitu ya. Baru 2 tahun ini baru. Terus senang nggak? Terus senang ya bisa masuk kelas lagi. Oke. Mungkin itu membantu sekali Pak. Bagus sekali. Itu masuk kelas itu supaya tidak bertumbuhkan ketika saya harus masuk kelas dan juga ada jadwal kontrol, saya bisa jauh-jauh hari berpesan kepada mungkin komunikasi dengan teman-teman yang ada di sini supaya ketika saya kontrol ada yang menggantikan saya untuk anak-anak didik saya. Seperti itu. Oke. Bagus sekali Mbak. Jadi tadi yang sudah Anda sampaikan terkait dengan prioritas itu usaha luar biasa sekali. Memang kita dalam membuat strategi, buat perencanaan memang penting sekali ada skala prioritas seperti ini. Baik Mbak Pringgi, sekarang ini Mbak Pringgi tadi dengan sudah menyebut skala prioritas ya. Nah kira-kira skala prioritasnya apakah akan Mbak Pringgi laksanakan kapan nih skala prioritas tadi? Nah, tadi sebelumnya Mbak Pringgi menyampaikan tentang masalah perencanaan yang lain ya, tadi sudah berbagi peran dan sebagainya tadi. Nah sekarang untuk skala prioritas sendiri, ini Mbak Pinggi mau coba laksanakan kapan itu Mbak Pinggi? Karena ini awal minggu ya Pak, ya. Jadi sesegera mungkin kemungkinan hari nanti malam saya diskusi dulu sama suami untuk pembagiannya seperti apa. Kemudian lusa mungkin akan saya terapkan. Kapan ya Mbak ya? Iya, sesegera mungkin. Segera mungkin ya Mbak ya, karena ingat ya di sana orang tua, di sini keluarga, di sini juga tanggung jawab terhadap sekolah ya, yang sudah Mbak Pinggi ambil untuk ikut melayani anak didik kita. Itu Mbak Pinggi ya, luar biasa sekali Mbak Pinggi. Baik Mbak Pinggi, sekarang Mbak Pinggi dari apa yang sudah kita percakapkan tadi nih, ini sudah sampai di penghujung sesi kita. Nah, mungkin Mbak Pinggi bisa simpulkan kembali, tarik kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, mulai dari Mbak Pinggi menyampaikan di awal tadi tentang permasalahan sampai kepada tanggung jawab atau solusi yang ingin Mbak Pinggi lakukan. Mungkin Mbak Pinggi bisa sampaikan kembali. Mungkin harus dibedakan antara yang pekerjaan dan juga tanggung jawab yang ada di rumah. Solusinya berarti bisa dengan komunikasi dengan orang-orang di sekitar saya, kemudian minta bantuan ketika saya sudah merasa tidak mampu, dan manajemen waktu, dan juga yang terakhir yang paling penting saya lakukan adalah mengatur skala prioritas. Betul sekali. Pekerjaan juga terlaksana, di rumah juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, luar biasa sekali Mbak Pinggi yang sudah Anda sampaikan tadi. Dan sekarang gimana Mbak? Kalau bisa tahu nih, perasaan Mbak Pinggi gimana setelah kita coaching kita sampai sore ini? Ya Pak, saya hanya bisa cerita yang tadinya saya nggak bisa cerita dengan siapa, saya bisa cerita dengan siapa. Saya tidak dapat solusi di sini. Saya bisa ngobrol berbareng dengan Pak Danang, coaching. Saya bisa sharing, Pak Danang bisa memberikan arah pada saya. Ternyata saya bisa menyadari, oh ternyata solusi saya gini. Yang tadinya saya sudah masih abu-abu, sekarang sudah termanfaatkan bahwa solusi saya ternyata saya harus begini. Betul sekali Mbak. Dan kiranya nanti rencana Mbak Pinggi semoga bisa berjalan dengan baik dan melayani ibu ya itu luar biasa ya, karena itu surga kita ya, surga kita. Semoga apa yang sudah panjenengan laksanakan ini mendapat kemudahan, kelancaran, dan juga Anda semakin diberkati bersama keluarga ya. Baik Mbak Pinggi, mungkin ini dari aktivitas kita. Nah sekarang nih Mbak Pinggi, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin dari Mbak Pinggi masih ada yang mau disampaikan? Saya kira untuk saat ini cukup. Cukup? Oke, monggo Mbak Pinggi, jika nanti masih ada hal yang ingin Mbak Pinggi sharingkan dengan kesempatan, saya siap. Tapi tentunya nanti kontak dulu ya Mbak Pinggi, karena kita juga sama-sama mungkin ada kesibukan yang lain, janji yang lain gitu ya. Oke Mbak Pinggi, terima kasih atas kepercayaan Mbak Pinggi. Terima kasih Pak, karena saya dapat solusi dengan Sama-sama. Monggo nanti kalau masih mau melihat aktivitas. Terima kasih, Pak. selamat sore Mbak Pinggi. Terima kasih Pak Danang dan Mbak Pinggi sudah melakukan praktek coaching yang luar biasa ya. Dari sini tadi sudah terlihat, terdengar alur ceritanya sudah begitu tampak. Terus sebagai coach Pak Danang sudah
melakukan yang terbaik ya untuk menggali ide-idenya itu sebenarnya sudah mau habis, ditanya lagi bagaimana masih memberi kesempatan kepada Puji ya untuk berpikir, akhirnya keluar lagi ada solusi yang lainnya. Luar biasa Bapak untuk penggalian informasinya. Terus kemudian tadi ya sudah memberi kesempatan untuk berpikir. Terus yang saya tanyakan Mbak Dana, tadi kan pas awal-awal untuk observasi ya Pak, itu observasi awal prasupervisi tadi kan saya tanya, Bapak kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan ya? Nah, dari praktek coaching tadi, kompetensi Bapak tadi kan yang ingin dikembangkan kan adalah pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sudah berhasil belum atau belum? Ya, kalau dikatakan berhasil 100% mungkin belum ya Bu Eni. Jadi saya tadi merasakan bahwasanya untuk saya mencoba mengutarakan pertanyaan yang berbobot dalam rangka untuk menggali potensi Puji agar Puji bisa mencari solusi untuk permasalahan Puji, ini memang sudah berjalan. Hanya memang sekali lagi belum 100%. Ya tentunya nanti seiring dengan kita membiasakan untuk coaching, mungkin nanti lama-lama akan semakin muncul begitu. Gitu Benny. Iya. Tadi saya lihat dari permasalahannya Bu Pinky yang dari abu-abu sudah jadi jelas Pak. Jadi hitam. Kita nggak putih Pak. Maksudnya tegas jadi tegas. Iya, betul Pak. Tadi saya lihat dari Mbak Pinky yang masih abu-abu bingung, dan ini ternyata dengan adanya Pak Danang ini sudah tergali semuanya sehingga bisa setidaknya sudah ada solusi-solusi yang akan diimplementasikan. Terakhir ya Pak Danang ya. Siap. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak dari praktik coaching tadi? Ya tentunya dari inti kompetensi tadi, kalau kita melangkah kepada alur tingkat, kalau saya mungkin nanti yang perlu dipertajam lagi hubungannya dengan tahapan identifikasi. Karena menurut saya identifikasi permasalahan di dalam alur tingkat itu sangat penting karena jadi kuncinya ya. Dari seorang coach nanti sebagai coach kita bisa bantu coach bisa merencanakan rencana aksinya bahkan sampai pada membuat suatu keputusan. Itu mungkin gue. Luar biasa Pak Danang ya. Mbak Win kalau ada tambahan? Ya, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan proses kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Dana sebagai coach dan kemudian Bu Pinky sebagai coach ya. Sangat luar biasa sekali. Ternyata sudah mengikuti yaitu alur kita ya, mulai dari tujuan, mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab, itu sangat sudah step by step sudah dilalui. Dan di sini saya melihat nilai plus dari Pak Dana waktu praktek kegiatan coaching ini ya. Yang pertama adalah kemitraan yang sangat dekat banget dengan Bu Pinky, memberikan rasa nyaman, yang memberikan kehadiran penuh atau present tadi ya. Dia sudah ada muncul di Pak Dana. Kemudian juga ada namanya pemaksimalan potensi. Jadi Bu Pinky sudah digali potensinya dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan mengidentifikasi apa yang menjadi akar masalahnya tadi. Kemudian Pak Dana juga sudah memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan indikator yang ingin dicapai dalam waktu proses kegiatan coaching. Waktu observer melakukan pertanyaan tadi sudah terlalui. Dan kemudian pertanyaan saya adalah kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin digali lagi dalam kegiatan coaching misalkan di kesempatan yang akan datang Pak? Kalau kesempatan yang datang tentunya semua kita lebih pertajam lagi. Jadi kalau saya merasa untuk pentahapan atau inti kompetensi coaching saya sudah menguasai gitu ya. Iya. Hanya lebih perlu mempertajam kembali sehingga pada saat kita melakukan coaching itu tidak mikir lagi. Jadi tidak mikir lagi maksudnya habis ini apa ya, di sini apa ya, tidak seperti itu, tapi nanti sudah mengalir seperti hanya tinta ya, mengalir seperti air gitu ya. Jadi nanti mengalir. Nah itu kalau saya kesempatan nanti coaching lagi tentunya semuanya semakin kita pertajam Bu Wiwin ya. Sehingga nanti pada saat melakukan proses coaching bisa lebih lancar lagi. Ya. Ya, berarti intinya sering latihan coaching ya Pak ya? Betul, sering praktek coaching. Iya, dengan tahapan-tahapan tinta tadi, kemudian prinsip-prinsip dari coaching dan mungkin kompetensi coaching yang perlu ditingkatkan lagi ya Pak ya. Digali terus ya Pak ya. Sangat bagus sekali Bu Pinky sama Pak Dana. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Wiwin dan juga Bu Heni selaku observer kami. Dan demikian tadi teman-teman untuk percakapan coaching yang sesi terakhir atau sesi keempat dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.